Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada akhirnya, ini masih merupakan perjuangan untuk Jalan Agung, tetapi ini juga sama seperti di kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah Anda beralih ke samsara, Anda harus memahami bahwa perjuangan seperti itu tidak dapat dihindari. Namun sekarang, kami tidak punya banyak hal untuk dilakukan satu sama lain, dan tidak ada lagi perjuangan untuk Jalan Agung. Mengapa tidak melepaskan permusuhan kita? Saya dapat membantu Anda mencapai puncak hukum samsara dan menjadi salah satu dari 7 guru. Bagaimana menurutmu? Gu Huijin menghela nafas dan mencoba membujuknya. Bagimu, itu hanya masalah lama samsara, dan kamu bahkan tidak mengingatnya. Tapi bagiku, itu adalah pengalaman menyakitkan yang membekas dalam tulang-tulangku. Itu tidak dapat dihapus tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Terlebih lagi, permusuhan antara pengadilan surgawi dan kuil samsara tidak lagi hanya antara Anda dan saya. Itu telah bercampur dengan permusuhan dari banyak orang lainnya. Karma ini tidak dapat diputus. Guru kuil samsara menggelengkan kepalanya. Lalu apa rencanamu, kepala kuil? Gu Huijin sepertinya mengharapkan jawaban guru kuil samsara lalu bertanya. Hanya ketika kamu dan aku benar-benar putus dan salah satu dari kita menghilang dari dunia ini barulah kita bisa benar-benar merasa damai. Guru kuil samsara menatap lurus ke arahnya dan mengucapkan kata demi kata. Meskipun kita pernah bertengkar di masa lalu, aku selalu memperlakukanmu sebagai orang kepercayaan. Karena banyak metode Anda yang mengejutkan saya selalu memperlakukan Anda sebagai saudara. Tapi sekarang, sepertinya aku salah. Lagi pula kamu terlalu berpikiran sempit, kata Gu Huijin perlahan, ekspresi kekecewaan di wajahnya. Guru kuil samsara hanya memandang Gu Huijin dalam diam, seolah menunggunya melanjutkan. Kematian rekan Tao Anda, pergulatan antara Anda dan saya, dan bahkan nyawa dan kematian para kultivator kuil samsara dan pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, hanyalah gangguan dari jalan surgawi. Pernahkah Anda memikirkan sesuatu yang lebih tinggi dari Dao surgawi, sesuatu yang bahkan lebih tinggi dari itu? Gu Huijin menjentikkan lengan bajunya, jubahnya berkibar tertiup angin. Sikapnya yang mendominasi segera terlihat. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh semangat, dan siapapun yang mendengarnya akan dipenuhi dengan kekaguman. Melawan jalan surgawi. Anda adalah penguasa hukum waktu, pemimpin 7 penguasa, dan sudah berdiri di antara miliaran kultivator di dunia. Apakah Anda masih belum puas? Kata guru kuil samsara sambil tersenyum. Tidak aneh kalau kamu tidak memahamiku. Lagi pula, kamu bukan leluhur Dao sejati, dan kamu tidak bisa merasakan tekanan mencekik dari Dao surga. Perasaan itu benar-benar membuat seseorang ingin membuat lubang untuk melewatinya. Guru Jin merenung sejenak, lalu mengepalkan tinjunya. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Mereka belum pernah mendengar Gu Huijin berbicara seperti ini sebelumnya. Di saat yang sama, mereka merasa dia saat ini berbeda, sangat berbeda. Yang kuat tidak punya aturan. Haha, apakah kamu akhirnya mengungkapkan ambisimu? Sayang sekali saya tidak sabar menunggu Anda menang melawan surga. Tentu saja Anda juga sudah tidak sabar. Guru kuil samsara tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara, perubahan mendadak terjadi. Kekosongan di kedua sisi Danau Giok tiba-tiba bergetar hebat, dan riak perak yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, mengaduk kehampaan. Seluruh Danau Giok telah lama diselimuti oleh mantra pembatas kuat yang dibuat oleh leluhur Dao, dari pengadilan surgawi. Pada saat ini, segala jenis cahaya kuat muncul dan berbenturan keras dengan riak perak. Riak peraknya begitu kuat sehingga mantra pembatas di sekitar Danau Giok sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Gelombang kekuatan yang menggelegar menembus Danau Giok, dan beberapa tamu di tepi danau terlempar.
Mereka yang kultivasinya lebih lemah terluka parah, dan jeritan memenuhi udara. Pada saat ini, kabut putih melintas di kedua sisi Danau Giok, dan awan putih besar muncul entah dari mana, menghalangi riak perak. Riak perak yang mendidih segera terhalang. Kekuatan dahsyat mengalir ke awan, tapi itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, dan tidak berpengaruh sama sekali. Bayangan putih melintas di atas Danau Giok, dan leluhur Dao Baiyun muncul. Para kultivator yang terluka parah yang lolos dari kematian buru-buru terbang menuju pusat Danau Giok. Adegan itu kacau balau. Di samping Clarity Lake, Li Yuanjiu dan leluhur Dao lainnya melihat pemandangan ini, dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka semua memandang Gu Huojin dan guru kuil Samsara. Gu Huojin duduk di mimbar, ekspresinya sama sekali tidak tergerak, seolah dia tidak tertarik dengan apa yang terjadi di depannya. Guru kuil Samsara juga diam, seolah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungan dengannya. Melihat ini, tatapan Li Yuanjiu dan leluhur Dao Qirong berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Chen Ruyan mengerutkan bibirnya, memperlihatkan sedikit senyuman. Leluhur Dao telah menutup matanya, tapi dia seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, dan tidak bereaksi sama sekali. Ketika leluhur Dao lain melihat raut wajah Gu Huojin, ekspresi wajah mereka berbeda-beda. Ada yang tampak bingung, ada yang mengerutkan kening, ada yang memperhatikan, dan ada yang diam-diam mundur. Mata leluhur Dao Baiyun bersinar, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia menunjuk dengan jarinya. Awan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, menutupi langit dan menutupi bumi saat turun ke atas riak perak. Berbagai mantra pembatas di dekatnya segera mulai bersinar terang juga, bekerja sama dengan awan putih yang dipanggil oleh leluhur Dao Baiyun dan dengan kejam menekan riak perak. Namun, riak perak tiba-tiba mulai bersinar lebih terang. Dua gelombang kekuatan yang sangat tajam yang meruntuhkan gunung, mengeringkan laut, namun tak tertandingi melonjak dan merobek riak-riak perak. Suara robekan terdengar. Awan putih di kedua sisi Danau Giok terkoyak, dan mantra pembatas hanya berhenti sejenak sebelum dihancurkan semudah ranting kering. Di udara, tubuh leluhur Dao Baiyun bergetar hebat, seolah-olah dia tersambar petir. Dia terpaksa mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia mampu menstabilkan dirinya. Setelah mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang, wajah leluhur Dao Baiyun berubah menjadi ungu tua. Setelah menstabilkan dirinya, dia bersiap menyerang lagi. Cahaya perak menyala sekali lagi di kedua sisi Danau Giok. Langit terbelah, dan dua terowongan spasial muncul, gelap dan tak berdasar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari terowongan spasial, mendarat di kedua sisi Danau Giok. Tidak ada yang tahu berapa banyak, tapi mereka adalah kerumunan orang, spanduk mereka berkibar tertiup angin. Orang-orang di sisi kiri Danau Giok semuanya mengenakan jubah ungu kehitaman, dan tubuh mereka memancarkan gelombang energi iblis. Ini adalah pasukan dari alam iblis. Pemimpin pasukannya adalah seorang pria parubaya dengan alis tipis dan wajah persegi. Dia tampak seperti seorang sarjana yang beradab, tetapi ekspresinya sangat bermartabat. Itu adalah ikan berongga batu Finler. Stone Hollow Fish saat ini mengenakan satu set baju besi ungu yang ditutupi dengan pola hitam, dan jubah merah darah berkibar di punggungnya. Dia memancarkan aura agung dan tak terbatas. Ada 4 orang berdiri di sampingnya. Di sebelah kirinya ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki rambut panjang berwarna kuning yang menyerupai jerami, dan tubuhnya sangat kurus. Dia tampak seperti mayat kering. Wanita itu cukup cantik, dengan pinggang ramping dan bokong menggairahkan. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aura setan. Dia seperti bunga kejahatan yang mekar, menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang melihatnya. Ada 2 orang yang berdiri di sebelah kanan Stone Hollow Fish juga. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian putih. Dia tinggi,
2 kepala lebih tinggi dari Finler. Dia sangat gemuk, dan matanya diperas oleh lemak di wajahnya. Lehernya juga dipenuhi lapisan lemak. Dia berdiri di sana seperti segumpal daging. Orang lainnya adalah pria berjubah kuning. Dia tampak berusia 20-an, dan dia memiliki pedang panjang hitam biasa yang tergantung di pinggangnya. Penampilannya juga sangat biasa, tapi matanya sangat kosong dan tak bernyawa. Tidak ada cahaya sama sekali di dalamnya. Jika seseorang harus menggunakan satu kata untuk mendeskripsikan mata orang ini, kata yang paling tepat adalah kematian. Keempatnya memancarkan aura yang tak terduga. Mereka semua adalah leluhur Dao. Ada 40 hingga 50 orang berdiri di belakang Finler dan yang lainnya. Semuanya memiliki aura yang dalam dan mendalam, dan mereka semua berada di alam Zenith Heaven. Pangeran ketiga, Si Pokong, dan putri kelima, Si Jingyan, termasuk di antara mereka. Keduanya telah mencapai alam Zenith Heaven tahap awal. Ada pemuda lain yang mengenakan pakaian kekaisaran berdiri di samping mereka. Dia tampan, dan wajahnya ditutupi ki ungu. Dia tampak sangat mewah. Auranya sangat kuat, dan jauh lebih kuat dari Si Pokong dan putri kelima. Dia sebenarnya telah mencapai tahap akhir Zenith Heaven. Di belakang mereka ada pasukan ras iblis, kultivasi mereka pada dasarnya berada di alam Zenith Heaven. Jelas sekali, semua elit wilayah iblis ada di sini. Orang-orang di seberang kolam giok memiliki aura liar. Mereka adalah klan roh sejati dari dunia Wastelen. Ada 3 orang yang berdiri di garis depan, dan 2 di antaranya adalah Bai Ze dan Yue Mian. Orang ketiga adalah seorang pria parubaya botak dengan ekspresi nakal di wajahnya. Pria parubaya botak mengenakan baju besi perunggu kuno. Tidak ada tulisan atau pola spiritual di atasnya, dan itu tampak seperti baju besi biasa di dunia fana. Namun, saat pria botak itu mengenakan baju besi itu, dia mengeluarkan aura yang mendominasi. Dia sama sekali tidak kalah dengan Bai Ze dan Yue Mian. Ada 30 hingga 40 kultivator Zenith Heaven berdiri di belakang mereka bertiga. Para pemimpin dari 8 klan dunia Wastelen, Li Qima, Little White, Liu Leer, Husan, dan yang lainnya semuanya ada di antara mereka. Tentara Wastelen di belakang mereka juga merupakan kekuatan utama dari berbagai klan di dunia Wastelen. Kedua belah pihak segera mengepung Jadepol. Pasukan ras monster dan ras iblis yang padat mengepung seluruh Jadepol. Sementara itu, di dunia yang tidak diketahui, dalam formasi besar 10.000 dewa. Lengan baju Han Li berkibar tertiup angin. Saat dia merentangkan lengan bajunya, sinar keemasan muncul dari lengan bajunya. 72 pedang Cloud Swarm bambu hijau melesat seperti 2 naga emas dan melesat lurus ke arah 4 sosok yang baru saja muncul. Kemanapun petir emas pergi, kehampaan berguncang dan riak petir selebar puluhan ribu kaki muncul. Di antara mereka berempat, orang di depan melompat ke dalam kehampaan seperti harimau ganas. Dia memblokir di depan 3 orang lainnya, menyatukan kedua telapak tangannya dan menyerang ke depan. Telapak tangannya yang disatukan bagaikan pedang tajam yang membelah kekosongan ke kiri dan ke kanan. Seketika, pancaran sinar keemasan melonjak dan sebuah gunung besar yang terkondensasi dari pancaran sinar keemasan muncul. Meski tidak berwujud fisik gunung, namun memiliki aura gunung. Sebuah gunung besar yang tampak terkondensasi dari cahaya keemasan muncul di depan mereka. Kedua naga emas itu menabrak gunung emas tetapi tidak mampu menembusnya. Sebaliknya, mereka membuat 2 lubang besar di kedua sisi gunung dan meluncur ke samping. Setelah naga emas meleset dari sasarannya, mereka terbang ke langit dan terbagi menjadi 72 anak roh pedang yang dikelilingi oleh petir emas. Mereka melayang di kehampaan sekitarnya. Anak-anak menyilangkan tangan dan mengerutkan kening saat mereka melihat keempat orang di tengah. Mereka sepertinya tidak terburu-buru menyerang atau mengatur formasi.
Merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki 4 leluhur Dao di sini pada saat yang sama. Han Li meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan dalam kehampaan. Ketika leluhur Dao Baiyun melihat kemunculan tiba-tiba pasukan ras monster dan ras iblis, darah terkuras dari wajahnya, dan dia segera menghentikan langkahnya. Tepat pada saat ini, diiringi dua suara mendesis, dua siluet muncul dan muncul. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berjubah seputih salju yang berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki kepala penuh rambut putih dan janggut yang panjangnya beberapa inci, yang juga putih bersih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura sedingin es, dan ekspresinya juga sangat dingin. Dia tampak seperti manusia yang terbuat dari es. Orang lainnya adalah seorang tetua kurcaci yang tingginya kurang dari 5 kaki. Wajahnya seperti cinabar, dan hidungnya semerah api. Dia tersenyum hangat dan ramah. Keduanya memiliki aura yang tak terduga. Mereka berdua adalah leluhur Dao, dan mereka berdiri berdampingan dengan leluhur Dao Baiyun, menghalangi di depan Gu Huo Jin dan yang lainnya. Iblis, dan roh sejati dari dunia liar. Apa yang mereka lakukan di sini? Meskipun para kultivator Danau Giok semuanya terkemuka di alam abadi saat ini, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Pikiran pertama mereka adalah segalanya tidak berjalan baik, dan mereka semua berdiri dan berkumpul di dekat Gu Huo Jin dan yang lainnya. Tuan sejati Changwu melambaikan tangannya, dan cahaya merah menyelimuti Dream Matron. Yu Menghan dan yang lainnya juga terbang ke sisi leluhur Dao dari pengadilan surgawi. Sosok hijau muncul, dan sekelompok orang lain muncul di samping Tuan sejati Changwu dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan rambut hijau dan janggut hijau. Tingkat kultivasinya tidak terduga, dan dia juga seorang leluhur Dao. Rekan Daois Feng. Mata Tuan sejati Changwu berbinar dan dia menangkupkan tangannya ke arah pria kekar itu. Rekan Daois Changwu. Pria kekar itu tersenyum dan membalas sapaannya. Situasi di perjamuan Bodhi tiba-tiba berubah, dan suasana menjadi tegang. Meskipun kedua leluhur Dao asing tidak mengenal satu sama lain dengan baik di masa lalu, mereka secara tidak sadar berdiri bersama. Pada saat ini, seorang tetua berjubah merah terbang dan mendarat di sebelah Tuan sejati Changwu dan pria kekar itu. Kepala lelaki tua itu botak, pipinya kering dan tipis. Dia memiliki aura yang menyeramkan, dan matanya cerah dan tajam, seperti dua pisau yang menusuk ke dalam hati seseorang. Dia juga seorang leluhur Dao. Rekan Daois Feng, rekan Daois Changwu, salam. Situasinya agak kacau sekarang, jadi saya datang ke sini untuk beristirahat. Anda tidak keberatan, kan? Penatua berjubah merah tersenyum. Rekan Daois Feng, kami tidak sabar untuk menyambut Anda. Mengapa kami keberatan? Kata Tuan sejati Changwu. Nama belakang sesepuh berjubah merah ini adalah Zen, dan nama aslinya adalah Xin. Dia adalah seorang leluhur Dao keliling veteran yang menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di dalam wilayah abadi kecil. Dia memiliki temperamen yang eksentrik, dan dia tidak mendirikan sekte atau mewariskan seni Daois. Namun, dia sangat kuat, dan dia telah meninggalkan beberapa legenda di berbagai wilayah abadi. Kekuatan ketiganya telah meningkat pesat dengan Zen Xin, dari leluhur Daois Changwu, dan leluhur Daois Xier. Di antara orang-orang dari berbagai domain abadi yang datang ke kolam giok untuk berpartisipasi dalam perjamuan Bodhi, sebagian besar leluhur Dao mungkin tidak datang secara langsung. Biasanya mereka hanya mengirimkan beberapa juniornya. Leluhur Dao yang sebenarnya hanyalah Tuan sejati Changwu dan dua lainnya. Ini segera, dan penguasa Dao banyak yang mengolah 3 Dao. Han Li memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia tampak tenang. Dia tidak terlihat panik sama sekali saat terjebak dalam formasi. Zishan, Meng Yuan, dan 3 lainnya merasakan hati mereka mengepal.
Menghadapi seseorang yang bahkan bukan leluhur Dao, mereka merasakan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Sebelumnya, tidak peduli konflik apa yang mereka hadapi atau seberapa besar ketidaksukaan mereka satu sama lain, begitu mereka memasuki formasi, satu-satunya tujuannya adalah membunuh musuh bersama-sama. Zishan, yang memimpin, tidak menjawab. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mengangguk ke arah Dong Lihu dan Zuyan. Keduanya segera mengerti dan menyebar ke kiri dan kanan, membentuk pengepungan sederhana di sekitar Han Li. Hanya Meng Yuan yang tertinggal, dan sosoknya dihadang oleh Zishan. Mata Han Li berkedip sedikit, dan dia mulai membuat rencana dalam pikirannya. Menilai dari cara dia memblokir pedang bambu Cloud Swarm miliknya, Dong Lihu sepertinya mengembangkan hukum pegunungan di bawah kekuatan hukum bumi. Kemungkinan besar itu adalah jenis yang unggul dalam kekuatan dan pertahanan, dan tidak akan mudah untuk ditembus. Adapun wanita berpakaian ungu dan wanita tua jelek, karena mereka mampu menyerang bersama dengannya, mereka pasti mahir dalam hukum serangan kuat. Hanya orang terakhir yang diblokir di belakang yang tidak mahir dalam pertarungan langsung, atau dia menyembunyikan semacam teknik membunuh. Tidak peduli yang mana, orang itu pastilah orang pertama yang dibunuh. Begitu Han Li mengambil keputusan, ada gejolak hebat di kehampaan di depannya. Lautan api ungu yang berkobar tiba-tiba melonjak tanpa peringatan, dan langsung menuju ke arahnya. Api ungu, kekuatan hukum api. Pikiran Han Li bergerak, dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, roda harta karun emas besar tiba-tiba muncul di belakangnya, dan cahaya keemasan melonjak saat berputar. Sinar cahaya keemasan terbang keluar darinya, dan menyelimuti kehampaan di sekitarnya. Begitu api ungu memasuki jangkauan mantra roda harta karun, kecepatan api ungu segera berkurang, dan Han Li menyingkirkannya. Namun, ketika api dan cahaya keemasan bersentuhan, terjadi ledakan yang menusuk telinga, dan cahaya keemasan yang mengandung kekuatan hukum waktu dengan cepat meleleh. Tepat pada saat ini, sosok humanoid yang berapi-api tiba-tiba muncul dari dalam api ungu, menghunus pedang panjang berwarna ungu sebelum menusukkannya ke dada Han Li. Han Li sudah bersiap untuk ini, dan dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dari pinggangnya, dan meninju ujung pedang lawan. Kekuatan ledakan menyapu dalam sekejap, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Sebelum Han Li menarik tinjunya, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan sebuah gunung besar jatuh dari langit, menekan kepala Han Li. Di atas gunung emas, terdapat lapisan tebal awan kuning, yang memancarkan semburan aura hukum bumi yang kuat. Saat jatuh, sepertinya menekan seluruh kekosongan. Han Li mendongak dan melihat bahwa dasar gunung itu diukir dengan beberapa karakter segel kuno yang besar, Majestic Five Mountains. Tangannya yang lain tiba-tiba berbalik dan menamparkan ke arah langit. Lapisan cahaya keemasan melonjak, dan cetakan telapak tangan besar terbang ke langit, tiba-tiba menamparkan dasar gunung. Di bawah ledakan keras, momentum tenggelamnya gunung itu tiba-tiba berhenti. Kata-kata, 5 gunung mengguncang langit, tiba-tiba tenggelam, memperlihatkan cetakan telapak tangan raksasa. Namun, gunung tersebut hanya melambat sesaat, lalu kembali runtuh tanpa ada halangan apapun. Alis Han Li berkerut saat dia mengangkat telapak tangan dan tiba-tiba mendorongnya ke atas. Hanya dengan telapak tangannya saja, dia mampu menopang seluruh gunung dengan stabil. Namun, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan kakinya berdiri tegak kembali. Lagi, tiba-tiba, terdengar teriakan keras di langit, dan cahaya keemasan jatuh dari langit, mendarat di luar gunung emas. Dalam cahaya keemasan, sosok Dong Lihu muncul, dan lapisan cahaya keemasan menyilaukan beriak di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa lapis baja emas dengan warisan kuno, dan kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung.
Dia memegang satu tangan di depannya, dan tangan lainnya, seperti pena, menarik kekosongan di telapak tangannya. Jari-jarinya bergerak, dan pena itu bergerak seperti naga dan ular, dan 3 kata besar, Gunung Shaoyang, dengan cepat muncul di telapak tangannya. Sapuan ketiga kata ini berbeda dari biasanya. Kelihatannya seperti kata-kata, tapi nyatanya, sangat mirip dengan jimat gambar. Setiap pukulan dan pukulan saling terhubung, dan dilakukan sekaligus, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, dan tampak seperti ilusi gunung yang naik dan turun. Ketika pena itu jatuh, cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya, dan sebuah gunung besar seukuran kacang muncul, dan gunung itu melayang berdampingan dengan gunung lain seukuran sebutir beras. Cahaya keemasan jatuh dari langit lagi, dan gunung emas besar yang berukuran 2 kali lipat gunung ini muncul lagi, dan menghantam gunung ini dengan keras. Boom, boom, boom. Riak besar melonjak, dan berubah menjadi lingkaran cahaya keemasan yang menyebar ke segala arah. Han Li, yang berada di bawah gunung, mengguncang tubuhnya, dan lengannya tiba-tiba tertekuk. Kepalanya hampir menempel di telapak tangan yang pernah dia pukul sebelumnya. Ketika dia ingin menarik kembali lengannya yang lain, kekuatan pedang abadi Zishan, yang dikelilingi oleh api ungu, tiba-tiba meningkat, dan tiba-tiba menusuk ke arahnya, memaksanya untuk mengirimkan tinjunya ke depan lagi. Han Li menghadapi 2 leluhur Dao secara bersamaan dengan tinju dan telapak tangan. Pada saat yang sama, gunung tertinggi di benua Gunung Kuning di alam abadi pegunungan bergerak, Gunung Wuyue, mengalami gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya tanpa peringatan apapun, dan seluruh puncaknya runtuh dalam gempa besar tersebut. Sebagai leluhur Dao dari hukum pegunungan, Dong Lihu dapat terhubung ke tempat manapun di alam abadi dan memindahkan gunung manapun jika dia mau. Namun, dia saat ini berada dalam formasi abadi 10 arah, dan dia juga akan terpengaruh oleh formasi tersebut, tetapi itu tidak seketat formasi Han Li. Meskipun dia tidak bisa secara langsung menggunakan bentuk sebenarnya dari gunung tersebut, dia dapat menggunakan arti sebenarnya dari gunung tersebut, dan itu sama kuatnya. Melihat Han Li masih bisa bertahan dengan satu-satunya lengannya, Dong Lihu mengerahkan kekuatan hukum di tubuhnya lagi, dan menulis 3 kata, puncak asal ilahi, di tengah telapak tangannya. Ketika pena itu jatuh, ia langsung berubah menjadi gunung seukuran kacang hitam, dan melayang di tengah telapak tangannya. Setelah itu, terdengar ledakan keras lainnya. Gunung raksasa lainnya, yang terkondensasi dari cahaya keemasan, jatuh dari langit, dan menghantam langsung ke Gunung Shaoyang. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Han Li tidak bisa lagi memegang tangannya. Dia mengangkat bahunya, dan dengan satu tangan, dia membawa 3 makna sebenarnya dari pegunungan, yang dipadatkan dengan kekuatan hukum leluhur Dao. Di bawah gunung, tubuh Han Li terlihat agak kecil, namun selalu ada senyuman di sudut mulutnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan menatap wanita tua jelek itu, yang belum bergerak. Dia hanya melihat bahwa dia mengambang di kehampaan, dan tangannya membentuk segel yang aneh, dan cahaya di tubuhnya berkedip-kedip secara bergantian. Untuk beberapa alasan, selain orang yang bersembunyi di belakangnya, Han Li paling waspada terhadap orang ini.